Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran dengan membaca basmalah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi dapat memberikan kelancaran bagi kita untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini dengan lancar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 dengan materi makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, makna proklamasi itu sendiri yakni suatu pernyataan secara resmi bangsa Indonesia yang bebas dari belenggu penjajah sehingga bangsa Indonesia bebas untuk menentukan sendiri nasib negara dan rakyatnya. Nah, arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia yaitu merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dan titik puncak dari akhir perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang kedua, sebagai sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, awal terbentuknya hukum nasional, akhir dari hukum kolonial yang terbentuk oleh penjajah yang diganti dengan hukum nasionalisme. Yang terakhir, sebagai titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat sebagai awal bebasnya penderitaan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, dan kerja paksa. Anak-anak, dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih proklamasi sangatlah panjang, sehingga Soekarno dan Muhammad Hatta dapat menandatangani naskah proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang diawali dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Di Hiroshima itu pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Nah, maka momen ini menjadikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan Jepang. Nah, sehingga teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik di Rumah Laksana Maida dengan dibantu oleh Ahmad Subarjo dalam penyusunan konsep teks proklamasi dengan usul Soekarni agar proklamasi yang mendatangani adalah I.S. Soekarno dan Muhammad Hatta dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia ya, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 acara dimulai pada pukul 10 dengan membacakan teks proklamasi dan pengibaran sang merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, anak-anak, dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka banyak sekali tokoh-tokoh pahlawan yang berjasa ya, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Nah, anak-anak bisa melihat pada buku paket halaman 22 sampai 23. Di situ banyak tokoh-tokoh yang sangat berperan penting untuk Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, maka persatuan dan kesatuan sangatlah penting anak-anak untuk mencapai tujuan, karena tanpa ada persatuan di Indonesia tidak mencapai kemerdekaan, karena semua orang mempunyai hak suara yang berbeda-beda untuk mencapai satu tujuan. Akan tetapi perbedaan pendapat itu tidak membuat bangsa Indonesia menjadi terpecah belah dan gagal untuk merdeka. Karena di dalam sebuah prinsip atau di sebuah peristiwa butuh kerjasama sehingga dapat laksana pengibaran sang merah putih. Itu sebagai puncak bahwa Indonesia pada saat itu sudah meraih kemerdekaan. Ya, maka kita sebagai warga Indonesia atau sebagai warga negara dan seorang pelajar harus menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan ya, karena kita melawan penjajah yang tidak seperti para pejuang dahulu yang harus bertumpah darah untuk meraih kemerdekaan. Kalau kita tidak ya, kita hanya melawan dalam berjuang, melawan rasa malas sehingga kita dapat meraih penghargaan ya, dan mengharumkan nama diri sendiri, bahkan dapat mengharumkan nama negara kita. Nah, anak-anak, itu sedikit materi tentang makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita harus dapat
memperjuangkan atau mempertahankan apa yang sudah diraih oleh penjajah tempo dahulu. Mungkin itu saja materi yang bisa Fitri sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.